Hai bro, apa lo pernah ngerasa merinding tanpa alasan saat lagi nunggu jemputan atau transportasi umum? Seolah-olah udara di sekitar lo tiba-tiba berat dan insting lo teriak, pergi dari sini sekarang. Selasa, 28 April 2026. Di stasiun Bekasi Timur, cuaca mungkin terasa biasa aja buat sebagian orang. Tapi bagi 14 nyawa yang hari itu berangkat dengan senyuman, itu adalah tiket terakhir mereka menuju kegelapan. Gue Naji, dan malam ini kita nggak cuma bahas berita. Kita bakal masuk ke dalam mesin waktu, merasakan dinginnya besi gerbong, dan mendengar jeritan yang terkubur di bawah puing kabel KRL. Sebelum kita mulai, buat lo yang menghargai nyawa dan keadilan, tekan tombol subscribe dan like. Nyalakan loncengnya, karena cerita ini butuh didengar dunia. Kalau lo udah siap mental, kita tarik napas dalam-dalam, dan kita gaspol. Semua petaka ini dimulai dari satu kata, ketidaksabaran. Di perlintasan sebidang JPL 85, sebuah taksi memutuskan untuk menantang maut. Dia menerobos palang pintu. Mungkin karena buru-buru, mungkin karena merasa bisa lewat. Tapi hukum fisika nggak kenal kompromi. KRL relasi Bekasi Cikarang menghantam taksi itu sampai hancur tak berbentuk. Efek dominonya dimulai di sini. Perjalanan KRL terhenti total. Evakuasi dilakukan, petugas sibuk. Di ruang kontrol, sinyal-sinyal mulai berubah warna. Jalur kereta yang biasanya teratur seperti detak jantung tiba-tiba mengalami aritmia. Kekacauan sistem mulai merayap. Karena evakuasi taksi itu, sebuah rangkaian KRL dengan kode PLB 5568 diperintahkan untuk berhenti di peron stasiun Bekasi Timur. Ratusan penumpang di dalamnya merasa kesal karena perjalanan mereka tertunda. Ada ibu-ibu yang mau pulang masak, ada mahasiswi yang lagi dengerin musik, ada karyawan yang lagi asyik scrolling HP. Mereka nggak tahu kalau maut sedang melaju kencang dari arah belakang dalam bentuk monster baja seberat ratusan ton. Dari kejauhan, lampu sorot tunggal membelah kegelapan rel. Itu adalah KA Argo Bromo Anggrek, KA 4, salah satu kereta tercepat di Indonesia. Rutenya sakral, Jakarta menuju Surabaya. Kereta ini punya prioritas tinggi, dia harus tepat waktu. Tapi hari itu, komunikasi seolah terputus. Sinyal yang seharusnya merah, entah kenapa tetap memberi jalan. Atau mungkin kecepatannya sudah terlalu tinggi untuk diredam. Di dalam kabin masinis, mungkin ada kepanikan yang luar biasa saat melihat ekor KRL PLB 5568 diam mematung di depannya. Bayangkan posisi lo di gerbong paling belakang KRL itu. Lo lagi duduk santai, mungkin sambil merem. Tiba-tiba lo ngerasa getaran hebat di lantai kereta. Suara gemuruh mesin yang gak biasa makin lama makin kenceng. Lo nengok ke jendela belakang, dan yang lo lihat adalah moncong besi raksasa yang datang dengan kecepatan penuh. Masinis Argo Bromo sudah menarik rem darurat. Bunyi gesekan besi rel dan roda kereta memicu percikan api dan suara memekakkan telinga, seperti teriakan ribuan iblis. Tapi terlambat. Energi kinetik tidak bisa dibatalkan. Benturan itu bukan cuma bunyi tabrakan, itu adalah suara ledakan dari ribuan pon tekanan. Gerbong belakang KRL, yang biasanya adalah gerbong khusus wanita, terangkat ke atas. Lokomotif Argo Bromo yang keras dan tajam menghantam dan menembus dinding gerbong KRL seolah-olah itu hanya terbuat dari kertas karton. Besi-besi penyangga tertekuk, kursi-kursi tercabut dari lantainya, dan kaca-kaca pecah menjadi ribuan proyektil tajam yang menyayat apapun di depannya. Di dalam sana, gelap total. Listrik padam, bau sangit kabel terbakar bercampur dengan bau amis logam dan darah. Jeritan minta tolong mulai pecah. Tapi bagi 14 orang, suara itu gak akan pernah terdengar lagi. Mereka terjepit di antara lipatan besi yang tadinya adalah tempat mereka duduk dengan aman. Seorang anak bercerita tentang ibunya yang terjebak di dalam sana. Dia bisa mendengar suara ibunya, tapi dia nggak bisa melihatnya karena terhalang reruntuhan kursi dan atap gerbong yang ambles. Evakuasi berjalan sangat lambat karena posisi gerbong yang saling mengunci. Tim SAR harus memotong badan kereta menggunakan alat pemotong hidrolik, sementara tangisan keluarga korban mulai memenuhi area stasiun. Sekarang, pertanyaan besarnya, kenapa ini bisa terjadi? Menteri Perhubungan Budi Purwagandi langsung terbang ke lokasi. Wajahnya pucat,
Dia tahu ini adalah tamparan keras bagi keselamatan transportasi kita. KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, sekarang lagi bekerja keras. Mereka membongkar kotak hitam, memeriksa rekaman komunikasi, dan mencari tahu apakah ada petugas yang salah memberikan instruksi, atau apakah sistem persinyalan kita yang sudah tua gagal mendeteksi keberadaan KRL di depan Argo Bromo. Apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti, 14 nyawa nggak akan pernah kembali. Mereka adalah korban dari rangkaian kesalahan yang dimulai dari sebuah taksi yang gak sabaran hingga kegagalan sistem yang harusnya melindungi mereka. Bro, kejadian ini adalah pengingat keras buat kita semua. Jangan pernah main-main dengan perlintasan kereta. 1 menit ketidaksabaran lo bisa memicu kematian belasan orang lain. Gue secara pribadi mengucapkan duka cita yang paling dalam untuk keluarga korban di stasiun Bekasi Timur. Semoga mereka diberikan kekuatan dan semoga kejadian ini adalah yang terakhir. Gimana menurut lo? Siapa yang paling bertanggung jawab dalam tragedi ini? Taksi itu? Petugas sinyal? Atau memang sudah saatnya semua perlintasan sebidang di Indonesia dihapus? Tulis pendapat lo secara kritis di kolom komentar.